kita selalu berbicara kategorisasi, berbicara dikotomi, tradisi, modern. Ini sebenarnya memang sampai saat ini masih menjadi hal yang problematik ya, dan masih menjadi perbincangan yang cukup sengit tampaknya gitu. Perdebatan atau pandangan terhadap material, sudut pandang masing-masing punya sudut pandang, tapi di dalam Derajun ini kita saling menguatkan lah aspek-aspek itu, dan juga kita sadar untuk tidak membuat satu batas-batas yang tersendiri. Supaya bagaimana Derajun ini tetap berlanjut, pola untuk waktunya bagaimana, karena kita padat juga nih biasanya kan. Promo nih. Sombong nih. Sombong dikit lah. Bagaimana ngatur waktu, flow-nya bagaimana supaya teman-teman juga bisa enjoy berkarya, my life lah ya. Ya, ini sesi ketiga dari kelanjutan pembahasan Kamasanologi teman-teman Deracuns bersama Gurat Art Project, pameran di Sika Gallery ya. Sebelumnya kita terakhir ngebahas soal karya yang terakhir ya. Itu bisa dilanjut boleh gimana? Ya, artinya secara Tunggu. Udah pada bedak? Udah cukup bedaknya? Lanjut. Ya, secara umum tadi kan sudah ke pembahasan karya Acok dan ke Gus D ya. Dan kemudian juga rangkuman secara umum dari karya-karya apa yang dihadirkan kemudian oleh teman-teman di sini adalah hasil dari interpretasi personal teman-teman dalam melihat seni lukis Kamasan itu sendiri. Ya. Kemudian kamasannya di mana dan lain sebagainya, itu adalah kembali secara namanya proses interpretasi dan kok tahu saya mau bertanya itu ya? Bisa baca pikiran Mas. Bisa baca pikiran Mas. Ayo mantul dari sini. Ya, pasti bakal gitu, artinya kamasannya di mana, ya itu sebuah interpretasi dari teman-teman kan mengambil berbagai elemen visualnya. Kalau kita berbicara elemen visual itu kan luas sebenarnya, tidak hanya bentuk ya. Tapi ada garis di situ, ada warna di situ, ada komposisi, ada keruangan di situ. Jadi sangat luas, dan bagaimana kemudian teman-teman ini masing-masing mengambil beberapa chapter dari keluasan aspek-aspek visual atau unsur-unsur visual yang ada di Kamasan. Nah, kemudian Kamasannya di mana, itu kenapa kita juga menghadirkan karya Beli Made Sesangke di sini. Harapannya nanti agar audien atau pemirsa yang menyimak pameran ini juga bisa melihat, oh Kamasan yang pada umumnya itu seperti ini nih. Kamasannya pada karya Beli Sesangke. Kemudian data-data atau data risetnya, oh ada di karya-karya Gurat Art Project nih. Betul. Itu. Kemudian bagaimana itu dikembangkan oleh teman-teman, oh ada pada karya-karya dari Derajun. Makanya presentasi ini menghadirkan karya dari 3 jenis karya itu gitu. Ada karya Beli Made Sesangke sebagai seorang pewaris dari salah satu pewaris dari penerus juga gitu ya. Pewaris dan penerus dan juga pengembang dari gaya Kamasan itu sendiri. Kemudian ada karya teman-teman yang melakukan eksplorasi visual, eksplorasi atas aspek-aspek visual itu. Kemudian ada karya dari Gurat Art Project sendiri yang dihadirkan juga, yang dipresentasikan juga oleh teman-teman Derajun di ruangan pameran ini, dan juga ada satu karya interaktif itu untuk menggambarkan itu. Jadi kurang lebih itu sih kalau secara kekaryaan yang coba dihadirkan Mas. Nah, kalau tadi kita ada sebutan ya pakem atau itu apa? Guidance atau aturan lah ya gitu pakem itu sendiri, dan bisa dilihat acuannya di karya Beli Made kan, yang sudah menjadi suatu tradisi ya kita bilang kan. Nah, kalau teman-teman ini bisa di apa nih di kita tradisi kah atau dalam ya konteks itu ya gimana cara apa harus kita mengkategorikan gitu kan? Ya, gimana nih? Kita selalu berbicara kategorisasi, berbicara dikotomi, tradisi, modern. Ini sebenarnya memang
sampai saat ini masih menjadi hal yang problematik ya, dan masih menjadi perbincangan yang cukup sengit tampaknya gitu. Tapi kalau bagi kami pribadi gitu, misalnya bagi saya pribadi, kenapa kita selalu terjebak di dalam definisi-definisi itu gitu. Dalam tradisi, ini tradisi, ini modern. Itu kan adalah sebuah istilah, sebuah diksi itu kan untuk mempermudah kita melihat saja sebetulnya atau menamai. Dan juga kalau kita tilik ke belakang juga lahirnya definisi modern, tradisi, klasik, kontemporer itu kan sebenarnya dari sistem pengetahuan barat sebetulnya untuk membeda-bedakan antara apa yang berkembang di sana dengan di sini seperti itu ya. Tapi lebih jauh dari itu kan kita di sini sebenarnya ingin menelisik kembali gitu, bahwa apa sih yang sebenarnya disebut dengan tradisi, atau jangan-jangan cara kita memahami tradisi yang terlalu sederhana itu kita sendiri juga luput mengulik atau memahaminya kembali secara lebih jauh seperti itu. Jadi kita tidak dalam rangka merumuskan satu definisi tunggal sebetulnya tentang apa itu tradisi, apa itu modern, apa itu kontemporer. Tapi bagaimana kita melihat kembali, bagaimana coba kita melihat kembali pada praktik apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang kebudayaan kita, di dalam praksis keseharian kita di Bali khususnya kan sangat luas sekali itu ya. Kemudian dari situ juga kita menemukan bahwa tradisi atau yang kita sebut tradisi di Bali ini juga tidak juga terikat dalam konvensi yang dari dulu datang pluk kemudian ajak sampai hari ini gitu. Itu ada proses konstruksi, ada proses rekonstruksi, ada proses perubahan-perubahan yang sangat dinamis sebetulnya di situ, sehingga kita kemudian digurat melihat ini sebagai proses reinvented tradisi. Bagaimana tradisi itu terus bergerak, dia adalah sebuah tradisi yang sebagai suatu yang terus dibentuk seperti itu gitu. Bahkan juga kalau kita tilik juga di dalam praktik gitu para seniman-seniman kita di Bali gitu misalnya, saya pernah berbincang dengan Pak Ketut Budiana misalnya, dari sangat lama sekali beliau sudah menggelisahkan hal ini sebetulnya gitu. Bahkan beliau sangat menolak sebetulnya karya-karyanya dikategorisasikan dalam dikotomi tradisi modern itu gitu. Karena di dalam modern pun kan ada konvensi juga yang mengatakan itu modern. Di dalam tradisi pun juga pasti ada konvensi-konvensi untuk itu bisa kita lihat. Tapi kenapa misalnya di aspek tradisi penekanannya selalu pada pakem, pada konvensi gitu. Di modern ada kebebasan di situ. Nah, tapi kalau kita tilik pada dua entitas itu sama-sama memiliki konvensinya masing-masing sebetulnya. Memiliki kategori-kategorinya masing-masing gitu. Nah, kita mencoba mencairkan hal itu, tapi sekaligus juga kembali melihat apa yang kita miliki ini sebagai sebuah sistem pengetahuan aja gitu. Kita dudukkan dia sebagai sebuah sistem pengetahuan, ada aspek misalnya bagaimana melihat itu secara lebih luas lagi gitu, tidak berhenti pada visual, pada pakem, oh ini sudah pakem sudah jadi ini tidak seperti itu gitu. Tapi apa ada di balik itu gitu. Ada nalar visual seperti apa yang ada di situ gitu, ada logika atau ada berbagai hal misalnya lapisan-lapisannya itu yang ada di dalam tradisi itu. Kita bisa sebutnya dengan seni lukis Bali misalnya kalau seandainya itu terasa gini, atau seni lukis Kamasan saja misalnya. Dan nanti ada seni lukis Ubud, seni lukis Batuan seperti itu dan berbagai hal. Saya kalau ngelihat dari bahasa ya, bahasa dan tentunya bahasa itu atau kata itu dia beranjak dari gagasan kan, atau apa yang dipikirkan gitu kan. Terus dia di suatu yang dia diabstraksikan menjadi tanda atau kata atau lambang ya. Kalau di karya kan jadi simbol lambang itu sendiri ya, yang dulunya ya secara budaya dan tradisi Bali Kamasan itu sendiri dilakukan dan dibuat barengan gitu kan. Tidak tunggal satu orang, atau mungkin juga ada kalau di musik konduktor ya. Konduktor gitu kan. Yang lain kalau di bahasa sekarang mungkin yang lain artisannya nih ya, nggak tahu ya gimana, itu mungkin juga suatu hal yang bisa
dilihat oleh Gurat ataupun teman-teman gitu kan. Nah itu gimana buat kalian yang udah ngobrol sama Blimade sebagai praktisi dan juga ngelihat ke apa yang dilakukan mungkin di masyarakat, terutama seniman Kamasan ini gimana ya gitu. Maksud saya sudut pandang mengenai ini tradisi atau oke kita lihat pengetahuan aja atau dan orang-orang yang melakukan. Buat kalian sendiri gimana itu? Mungkin dari kita yang anggaplah tergabung dalam The Racun misalkan artinya kalau misalkan kita melihat, kita setuju dengan istilah-istilah sepertinya dikotomi itu tidak hal yang akan membuka peluang-peluang yang lebih luas lagi. Yang kemudian yang kita lakukan, yang kita setuju lakukan adalah wilayah eksplorasi yang kemudian bisa memungkinkan menempatkan posisi-posisi ilmu-ilmu yang disebut tradisi itu sebagai aspek pengetahuan yang bisa kita akses kemudian bisa kita kembangkan. Mungkin seperti yang Bisranto sampaikan, artinya ini akan berdiri sebagai seni lukis Kamasan, kemudian nanti ada seni lukis Batuan, Ubud dan segala macam, itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita eksplor gitu. Artinya kita teman-teman di The Racun ini juga melihat hal tersebut bukan istilahnya bukan sesuatu yang terlalu terlalu sempit jadinya kalau kita menempatkan dia menjadi satu ranah tradisi, sedangkan dalam prakteknya sendiri kita juga sangat explore banget dan juga berkembang banget dalam penerimaan media misalkan. Artinya akrilik bisa masuk kok, tidak ada batasan-batasan tertentu sebenarnya. Namun yang kita lakukan adalah menggali aspek-aspek nilai atau knowledge-nya itu gitu. Sebagai pengetahuan kita punya akar nih gitu yang bisa kemudian dikembangkan lebih jauh dalam ranah seni rupa di Bali ini. Kayak gitu sih artinya, tapi tetap artinya perdebatan atau pandangan terhadap material, sudut pandang masing-masing punya sudut pandang, tapi di dalam Racun ini kita saling menguatkan lah aspek-aspek itu, dan juga kita sadar untuk tidak membuat satu batas-batas yang tersendiri. Lebih seperti itu yang kita lakukan, jadinya cair aja sih gitu tentang tradisi. Bruce Lee dong. Slow lagi. Yang lain ada yang mau nambahin nggak nih? Ini kayaknya udah diisi cairan. Namanya. Ya, mungkin saya juga bisa nambahin sedikit ya, dalam Kamasan sendiri pun kalau kita lihat perkembangannya gitu dari dulu sampai sekarang, di dalam seni lukis Kamasan sendiri sudah ada berbagai perkembangan sebetulnya gitu. Misalnya saya pernah berbincang juga dengan Blimade Sesangko gitu, misalnya dalam melihat konteks karya Ide Bagus Gel-Gel. Ya, Ide Bagus Gel-Gel kan seorang pelukis Kamasan yang kemudian pernah ikut dalam pameran kolonial di Paris pada tahun 1931. Salah satu karyanya kini ada di Museum Puri Lukisan gitu. Kalau kita lihat di karya-karya Ide Bagus Gel-Gel itu kan tidak ada bidang kosong di situ. Sangat padat komposisinya, sedangkan di Kamasan yang kita kenal sekarang ada ruang itu sendiri ya. Ada bidang kosong itu. Nah, di situ pun kita sudah lihat perbedaan-perbedaan sebetulnya. Sudah kita lihat perkembangan pada zaman yang sama ya. Pada zaman yang sama ada sesuatu yang dinamis, yang bergerak gitu. Artinya bukan satu bentuk definisi tunggal atau pakem tunggal gitu. Kalau istilah Blimade Sesangko atau istilah di lokal Kamasan sendiri untuk mengkategorisasikan jenis karya yang sifatnya padat itu disebut saraban istilahnya. Saraban. Jadi bukan sarapan. Bukan sarapan pagi. Saraban. Jadi ada elemen-elemen ornamentik yang masuk di dalam background itu. Jadi seperti motif-motif tertentu. Iya, saya pernah lihat juga
karya ya gitu, karya Kamasan yang padat banget nih gitu. Kalau nggak salah itu dari ini Panji ya jenis ininya ya, memang peperangan gitu ya. Walaupun ada istilahnya peradegan itu, sequence itu gitu kan, tapi dia mungkin karena karya lama juga susah melihat pembatas pohon ataupun batu yang umumnya sekarang kita lihat gitu kan. Pertanyaannya mungkin ya kita dari pembicaraan ini ya saya sendiri sebenarnya banyak pertanyaan. Cuman ya mungkin kita nggak habisin sekarang ya gitu ya. Ada beberapa Sikazen yang ingin bertanya ya gitu, atau dari teman-teman sendiri harapan ke depan gitu kan, atau perencanaan atau apa yang mengenai baik The Racun sendiri atau Kamasan ini gimana gitu, dari teman-teman nih, mau yang dari yang muda termuda ya atau yang gimana? Untuk harapan kedepannya untuk The Racun ini ya pastinya itu acara ini tetap berlanjut ya, berlanjut dengan rutin gitu lah istilahnya, di mana kita selaku seniman masih sangat banyak mendapatkan ilmu baru, eksperimen-eksperimen ataupun eksplorasi baik di visual maupun di media yang kita pakai gitu sih. Oke. Publik betul gimana? Harapan saya sama sih berlanjut, tapi kalau bisa waktu agak lumayan panjang untuk mempersiapkan. Oh ya. Kritik nih bos ini. Supaya lebih banyak bisa mengeksplorasi karya. Bang Dery gimana Bang? Ada apa nih pemikiran kedepannya ataupun harapan kedepannya nih soal ini? Harapannya kalau dari aku mungkin ya pastinya terus berlanjut, dan kalau mungkin kayak di film-film The Racun bakal jadi hero yang munculnya di akhir gitu. Dan jadi ya satu mungkin yang bisa memajukan kesenian di Bali mungkin. Pitung apa si buta? Rembu. Lagi dua bentar ya, kita coba, ini ada Sikazen. Cuma sebelum Sikazen, coba beli apa nih? Kalau aku sih sama teman-teman yang lain ya. Jangan nyontek lah. Supaya bagaimana The Racun ini tetap berlanjut, pola untuk waktunya bagaimana, karena kita padat juga nih biasanya kan. Promo nih. Sombong dikit lah. Bagaimana ngatur waktu, flow-nya bagaimana, supaya teman-teman juga bisa enjoy berkarya, my life lah ya. Sama kedepannya siapa tahu ya teman-teman nih ada yang sampai mengharumkan nama The Racun atau Bali ini sendiri di Mantap. kalangan internasional misalnya ya. Itu sih tujuannya supaya teman-teman bisa naik level Terus maksudnya. berkembang. Itu sih untuk harapan kedepannya untuk The Racun ini ya. Oke. Mau penambahan anggota. Tapi subscribe dulu lah ke Sika. Ya, kurang lebih sama juga. Beracun harapannya biar bisa meracun kemana-mana. Gitu.
ya nggak cuma di Bali aja, biar juga dapat pengalaman-pengalaman baru gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Tadi kan mau ada pertanyaan nih dari tamu Sika. Beli Chandra, Made Chandra, salah satu juga Macan ya, lupa saya. Oke, Silakan nih. sebenarnya simpel aja sih. Kalau ini kan kamasonologi. Nanti ada nggak maksudnya agenda ke depan misalnya membahas tentang ubutologi, misalnya batuanologi, misalnya gitu kan. Misalnya itu kan sangat berlimpah gitu. Apalagi teman-teman The Racuns melihat karya-karya yang di sini tuh kayaknya pinter-pinter untuk membedah masing-masing dari style misalnya kita sebut di Bali gitu. Itu kan sangat kaya. Mungkin bisa jadi project jangka panjang gitu. Pameran tiap tahun untuk membahas dari masing-masing style yang ada di Bali. Mungkin ya itu pertanyaan aja sih. Oke. Mungkin sebelum dijawab mau diundang dulu masuk ke The Racun atau? Lihat emailnya ya. Atau Friendster. Wow. Gimana Bli? Ya kalau kita sendiri sih The Racun memang apa yang ditanyakan apakah akan merambah, ya salah satu tujuan kita emang mencoba ya sama Gurat Art Project, artinya kita mencoba untuk mengeksplor atau menggali aspek-aspek kesenian untuk di Bali lah khususnya gitu. Ya artinya kalau dalam kondisi berkesenian dalam kontemporer ini, di mana tentunya pasti sangat menarik banget, ada berbagai macam pandangan dan keberlanjutan, tegangan dan segala macam itu akan menjadi hal yang menarik untuk kita hadir dalam mencoba melakukan pameran yang berlandaskan bekerja sama dengan Gurat Art Project, yaitu dengan cara riset gitu. Dengan cara hadir ke lokasi, mencoba membedah, kemudian berdiskusi dan segala macam. Mungkin itu yang menarik kayaknya dilakukan untuk di Bali. Ya tentunya kalau memungkinkan kita nggak cuman segini-segini aja gitu. Nanti ada format-format mungkin yang lebih besar nantinya, atau bagaimana nologi yang lain yang akan kita bahas dan hasilnya seperti apa gitu. Ya intinya sih kalau dari teman-teman The Racun sangat antusias banget ketika kita diajak untuk menggali kebudayaan kita sendiri dengan lebih deep lagi gitu, lebih dalam lagi. Oke. Ya itu sih Mas. Dari Bli mau nambahin? Kalau dari saya dan Gurat Art Project sih memang, dan juga The Racun, kita juga sudah ada planning juga sebenarnya pengen melanjutkan ini deh. Bahkan kamasonologi ini pengen kita lanjutkan lagi sebetulnya. Karena ini kan di awal ini kan eksplorasi pada wilayah visualnya, belum pada wilayah narasinya. Karena kita ketahui narasi-narasi di Silukis Kamasan itu kan banyak banget ya dia. Selain pewayangan, di sana ada Panji, bahkan juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari itu. Misalnya pada palelintangannya, pada palelindonnya gitu, bagaimana kita melihat aspek alam, aspek manusianya di dalam situ, aspek sosiologisnya gitu. Jadi masih banyak hal sih yang bisa kita ulik bersama dari proses ini gitu, dari proses pameran dengan format seperti ini gitu, dan harapannya ini sih akan bisa terus berlanjut ke nologi-nologi yang lain memang. Ya, karena kita ada dalam kemelimpahan kosa rupa, kemelimpahan rupa itu di Bali. Kenapa enggak kita coba dari perspektif kita sendiri sebagai pelaku yang tumbuh di dalam ekosistem seni rupa Bali ini, kita kuatkan kesadaran itu untuk melihat apa yang berkembang di sekitar kita gitu. Biar kita tidak terus didefinisikan dari luar gitu. Bagaimana kita mencoba membangun definisi, membangun
pengetahuan, merumuskan pengetahuan dari perspektif kita sendiri yang ada di dalamnya. Ya, ya itu Gitu sih. menarik ya. Ketika kita melihatnya sebagai suatu pengetahuan gitu kan. Ya pengetahuan itu sendiri kan ya hasil manusia ya gitu ya. Di mana ada mungkin ketidaksempurnaan gitu kan. Dan justru itulah yang menjadi ya kekuatannya ya kalau saya lihat, sehingga kita bisa terus mengembangkan dan menemukan hal-hal yang baru ya, salah satunya dengan mengantarkan atau menyampaikan sudut pandang masing-masing gitu ya, bagaimana misalnya dari kemasan ini sendiri bisa dikembangkan sejauh mana sih gitu. Dan ketika dikaitkan dengan logi itu sendiri atau ya kan pasti kaitan dengan ada suatu logika ya di situ gitu ya. Ini kok bukan sesuatu yang tiba-tiba kalau saya pinjam bahasanya beli dari ruang kosong gitu kan. Ada suatu dasar baik secara kesejarahan maupun pemikiran itu gitu ya. Ini seru sih ya kalau dibahas terus gitu kan. Cuman biar ada bahan lain gitu kan. Biar ada bahan lain ya kita kita sisain lah atau sampingkan dulu gitu kan. Untuk kedepannya yang pasti ya tadi itu ya kemasan teknologi bisa menjadi suatu acuan, referensi ataupun ya data dan pengetahuan itu sendiri ya gitu, yang bisa diolah terus menerus gitu. Mungkin dari salah satu teman dan ini ya kurator untuk menutup ya, jadi jangan saya yang nutup. Kesimpulannya apa nih, gimana nih atau apa? Kalau kesimpulan dalam sebuah diskusi seni itu biasanya ya Terus berlanjut ya. terus berlanjut tanpa kesimpulan ya. Tapi ya tadi sudah sedikit kita spoiler sebenarnya bahwa keberlanjutan ini proyek Deracun dan Guratan Project bahkan juga mungkin nanti bisa meluas gitu. Model-model pengkaryaan, model-model kurasi yang saling bersinergi ini sebetulnya yang ingin kita kembangkan juga nanti ke depan bisa jadi satu model bentuk presentasi pameran. Bagaimana data, riset, kemudian itu bisa diaplikasikan dan menjadi resource bagi teman-teman seniman untuk mengembangkan pada aspek kekaryaannya dan artinya biar pengembangannya secara kekaryaan juga bisa melihat juga aspek data itu sendiri gitu, aspek data, aspek riset itu jadi saling bersinergi gitu. Ya tentu seniman akan punya metode risetnya masing-masing, beda dengan riset yang dilakukan oleh para periset gitu, karena kan beda ya seniman periset tapi bisa hadir dalam satu ruang yang sama, hadir dalam satu sinergi yang sama, itu bisa menjadi satu hal yang menarik, dialog-dialog yang dibangun dari situ. Itu sih. Ya itu makasih dan menurut saya ya itu ya bisa hal yang menjadi dibahas ke depan lagi di Sika ini ya, baik itu data. Sebelumnya berarti gimana caranya teman-teman lain mengakses data? Tapi mungkin di komen aja ya. Ya ini bisa ya ngubungin ke Gurat ataupun ke Sika ataupun ke teman-teman Deracun, baik pengen lebih tahu soal proses terkait data maupun kelanjutan pemahaman gimana sih kemasan gitu kan. Ya dari saya ya harapannya bisa kita bahas hal lainnya ya. Dan kita ya terus mengembangkan pengetahuan itu sendiri ya gitu, apapun ya kalau tadi ambil acuan dari Gurat apapun namanya gitu kan, ya yang namanya pengetahuan ya penting ya gitu kan buat kita sebagai masyarakat, sebagai kelompok ataupun ya bangsa ya untuk maju ya, memajukan peradaban kita gitu. Jangan lupa subscribe, like dan di follow ya, di IG, di YouTube
Sika maupun The Racuns dan Gurat ya gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih dari Gurat juga. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.